Artinya dari sini bisa kelihatan berapa jumlah formasi yang akan direkrut untuk P3K di tahun 2023. Meski begitu, pengangkatan guru P3K tidak berjalan mulus. Kondisi itu terjadi lantaran formasi telah ditentukan oleh Kemenpan RB. Karena mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai jumlah formasi rekrutmen P3K di tahun 2023 secara detail di Pulau Jawa, serta di video ini pun akan menjawab fenomena P3K di beberapa wilayah di Indonesia yang belum diangkat menjadi P3K, padahal sudah ada SK-nya, karena ketidakadaan APBD. Serta di video ini akan membahas apakah P3K mendapatkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan tekan subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan update informasi berikutnya. Baik, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita lihat terlebih dahulu cuplikan berita. Di sini ada berita dari indramayucup.go.id, pengangkatan ASN P3K di Indramayu, anggaran terbatas dan formasi ditentukan pusat. Sebanyak 1.337 guru honorer yang lulus passing grade di Kabupaten Indramayu masih menunggu giliran diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran Pemkab Indramayu untuk mengangkat mereka. Anggaran Pemkab Indramayu saat ini baru mampu mengangkat 280 guru honorer sebagai P3K. Meski begitu, pengangkatan guru P3K tidak berjalan mulus. Kondisi itu terjadi lantaran formasi telah ditentukan oleh Kemenpan RB. Di berita lain, dilansir dari kompas.com, 6 bulan gaji 1.682 P3K Serang tidak dibayar. Bupati, tidak ada anggaran, kami kira dibiayai pemerintah pusat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya, nasib P3K terkatung-katung. Sudah 6 bulan tidak digaji, bahkan surat keputusan pengangkatan belum diserahkan. Dikatakan Tatu, pihaknya beranggapan bahwa saat merekrut P3K yang akan menggaji adalah pemerintah pusat. Sehingga pada saat pembahasan APBD tahun 2021, Pemkab Serang bersama DPRD Kabupaten Serang tidak menganggarkan gaji P3K. Kemudian di berita lainnya, dilansir dari dpr.go.id, penggajian guru P3K tanpa tambahan DAU, Pemda khawatir defisit APBD. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa, menilai pemerintah daerah mengkhawatirkan terjadi defisit APBD jika penggajian guru P3K diambil dari anggaran pemerintah pusat, namun tanpa penambahan dana alokasi umum. Diketahui, para guru yang berasal dari honorer K2 mendapatkan gaji yang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan tunjangannya dari APBD murni. Selanjutnya dari jpnn.com, anggaran gaji P3K 2022 dijamin pusat, Pemda tidak bisa berkutik lagi. Dan dari berita tadi, dapat disimpulkan bahwa banyak Pemda yang enggan melaksanakan rekrutmen P3K karena keterbatasan anggaran. Bahkan beberapa Pemda sudah mengangkat, tetapi belum mengesahkan pengangkatannya karena dikira penganggarannya berasal 100% dari pusat. Oleh karena itu, di akhir tahun 2022 kemarin, untuk menjawab fenomena tadi, sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang telah ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Dan di sini kita scroll down ke bawah. Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Penggajian formasi P3K, B. Pendanaan kelurahan, C. Bidang pendidikan, D. Bidang kesehatan, dan E. Bidang pekerjaan umum. Dan dalam hal ini kita fokus ke poin A, ke penggajian formasi P3K. Pada pasal 3 disebutkan, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A, ditentukan berdasarkan
jumlah formasi P3K, gaji pokok dan tunjangan melekat, dan jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Jadi dari sini maksudnya, pemerintah pusat memberikan dana ke pemerintah daerah untuk penggajian P3K, yang mana hal itu menjadi solusi dari permasalahan tadi. Kemudian pada pasal 5, bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 2, formasi P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk P3K A yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022 dan B yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Kemudian pada ayat 3, jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023. Jadi DAU ini berdasarkan proyeksi penetapan kebutuhan P3K 2023. Artinya dari sini bisa kelihatan berapa jumlah formasi yang akan direkrut untuk P3K di tahun 2023. Kemudian pada ayat 4, rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam huruf A lampiran. Kemudian kita lihat pada lampirannya, lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Di sini terdapat rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Di sini terdapat rincian dari seluruh Indonesia dan pada video ini akan dipersempit pembahasannya pada formasi P3K di Pulau Jawa. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Baik, ini dia Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh, kita akan cek dulu validasi. Kita ambil sampel di Kota Bandung. Di Kota Bandung pada tahun 2022, total formasi yang ada untuk rekrutmen P3K adalah 1.261. Nah, kita lihat apakah benar. Di sini ada berita dari ayobandung.com, pendaftaran P3K 2022 Pemkot Bandung, 1.261 formasi, syarat, jadwal, dan 9 dokumen. Ada 1.261, kita cek lagi. Ternyata benar ya, 1.261 formasi P3K di tahun 2022. Artinya data ini valid untuk jumlah rekrutmen formasi P3K di tahun 2023. Sebelum lanjut, di bawah lampiran terdapat keterangan bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. Ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Baik, kita langsung ke pembahasan formasi P3K 2023 di Pulau Jawa. Untuk wilayah lain di video berikutnya ya. Baik, ini dia informasinya. Pada lampiran, di sini ada jumlah formasi P3K 2022 dan formasi P3K 2023. Dan di sini terbagi menjadi guru, tenaga kesehatan, teknis, serta total dari ketiga formasi tadi. Serta ada bagian DAU penggajian formasi P3K dalam rupiah. Dan fokus kita di sini adalah jumlah formasi P3K di tahun 2023. Untuk bagian di sini juga kita tidak akan bahas, karena yang terpenting adalah di sininya. Dan untuk Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2023 terdapat 14.378 guru yang akan direkrut, dan kemudian ada 6.066 tenaga kesehatan, tetapi tidak ada tenaga teknis di 2023. Total terdapat 20.444 formasi P3K di Provinsi Jakarta tahun 2023. Kemudian di Provinsi Jawa Barat, di sini terdapat banyak wilayah,
Di sini saya tidak akan membacakan semuanya, hanya mengambil beberapa sampel saja. Contoh di Kabupaten Bandung, di tahun 2023, terdapat 9.840 guru, 1.772 tenaga kesehatan, serta 5 teknis. Total ada 11.617 formasi P3K. Di Kabupaten Bogor, terdapat 16.141 guru, 1.426 nakes, tidak ada teknis, dan total 17.567 formasi P3K. Kemudian untuk lainnya bisa lihat sendiri di layar. Selanjutnya, di Kota Bandung, di tahun 2023 terdapat 2.753 guru, 1.511 nakes, tidak ada teknis, dan total 4.264 formasi P3K. Di Kota Bogor, terdapat 2.518 guru, 4 nakes, dan tidak ada teknis, total 2.522 P3K 2023. Dan di Kota Depok, terdapat 3.762 guru, 2 nakes, dan tidak ada teknis, serta total 3.764 formasi P3K di tahun 2023. Di Provinsi Jawa Tengah, sekarang kita ke Kabupaten Banyumas. Di sini terdapat 4.686 guru, 358 nakes, 236 teknis, total ada 5.280 formasi. Kemudian di Kabupaten Grobogan, terdapat 3.829 guru, 1.211 nakes, tidak ada teknis, total ada 5.040. Satu lagi di Kabupaten Kendal, di tahun 2023 terdapat 996 guru, 153 kesehatan, 2 teknis, dan total 1.151 formasi. Kemudian di halaman selanjutnya, di Kabupaten Klaten, terdapat 3.002 guru, 50 nakes, tidak ada teknis, dan total 3.052 formasi. Selanjutnya di Kabupaten Pati, terdapat 2.000 guru, 207 nakes, tidak ada teknis, dan total 2.262 formasi P3K. Selanjutnya di Kabupaten Pemalang, terdapat 3.529 guru, 155 nakes, 163 teknis, dan 3.847 total formasinya. Kemudian, di Kota Semarang, terdapat 1.077 guru, 1.001 nakes, dan 127 teknis. Total ada 2.205 formasi P3K di tahun 2023. Kemudian di Provinsi DI Yogyakarta, di Kabupaten Bantul terdapat 1.566 guru, 32 nakes, 24 teknis, dan 1.622 total formasinya. Di Kabupaten Sleman, terdapat 1.804 guru, 160 nakes, tidak ada teknis, total ada 1.964 formasi P3K di tahun 2023. Kemudian di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 4.129 guru, 39 nakes, tidak ada teknis, total 4.168 formasi. Kemudian di Kabupaten Gresik, terdapat 1.427 guru, 1.105 nakes, 82 teknis, serta total ada 2.614 formasi. Kemudian di Kabupaten Kediri, terdapat 4.049 guru, 1.043 nakes, tidak ada teknis, total formasi 5.092. Dan di Kabupaten Lumajang, terdapat 3.339 guru, 960 nakes, dan 4.299 total formasi. Di Kabupaten Nganjuk, terdapat 2.018 guru, 205 nakes, 10 teknis, total ada 3.034 formasi. Kemudian di Kabupaten Sampang, terdapat 2.118 guru, 535 nakes, total ada 2.653 formasi. Kemudian di Kabupaten Sidoarjo, terdapat 2.287 guru, 562 nakes,
tidak ada teknis, total ada 2.849 formasi. Kemudian di halaman terakhir, di Kota Mojokerto, terdapat 176 guru, 245 nakes, 47 teknis, total ada 468 formasi. Dan yang paling besar ada di Kota Surabaya, terdapat 3.351 guru, 1.736 nakes, tidak ada teknis, dan total ada 5.127 formasi di tahun 2023 untuk Kota Surabaya. Dan terakhir di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang terdapat 5.135 guru dan 366 tenaga kesehatan, total ada 5.501 formasi P3K di tahun 2023. Kemudian di Kabupaten Lebak terdapat 2.129 guru, 738 nakes, dan 118 teknis, total ada 2.985 formasi di tahun 2023. Itu dia tadi daftar formasi rekrutmen P3K di tahun 2023. Kesimpulannya, masih didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. Semoga dengan adanya DAU ini dapat menjadi solusi bagi Pemda yang belum dapat mengangkat P3K 2022 secara penuh, dan juga semoga peraturan ini dapat membuat Pemda semakin yakin dan pede dalam pelaksanaan rekrutmen, sehingga tidak menjadi ujian bagi peserta yang lolos seleksi P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.